Nah, apa sih isi tasnya anak Harvard? Kita lihat gizi anak Harvard. Susah nggak sih kuliah di sini? Beneran susah. Yang pertama, jangan takut untuk daftar. Pandeminya nggak akan selesai dalam waktu yang singkat, jadi yaudah gue langsung pulang. Dream high, because our only limits. Halo, gue Nadira Nuraini Afifa, dokter dari Indonesia yang lagi kuliah di Harvard. Halo Amerikuy, saat ini saya sedang berada di kampus Harvard di Massachusetts dan akan ketemu dengan Nadira. Susah nggak sih kuliah di Harvard? Dan bagaimana pula tips untuk bisa masuk ke Harvard? Jadi kamu jangan lupa untuk subscribe YouTube VOA Indonesia. Kita akan bahas semuanya, jadi keep on watching Amerikuy. Oke Nadira, ini lu kan seorang dokter nih. Kenapa kok S2 dulu? Kenapa nggak spesialis aja? Kan banyak orang dokter ya, habis dokter ya dokter umum kan spesialis gitu. Aku kan ngambil S2-nya public health ya. Jadi tertarik ke public health tuh udah dari semenjak koas. Semenjak koas mulai ketemu banyak pasien, terus mulai kayak, oh kayaknya banyak deh masalah yang nggak bisa diselesain dari interaksi dokter sama pasien aja. Oke. Tapi butuh secara sistem, kayak harus benerin dana asuransi, harus benerin masalah kemiskinan dan lain-lain kan. Waktu itu sempat koas ke Jepang. Oke, wah koasnya ke Jepang ya. Cuma Biasanya bentar. orang ke daerah, kamu ke Jepang. Biar kaya aja. Cuma bentar, terus pas di sana itu kan TBC kalau di Indo banyak banget kan ya, Iya. kalau TBC. Nah pas ke sana itu, pas gue ngediagnosis pasien dengan TBC, dokter sana ketawa semua. Kayak TBC di Jepang tuh udah nggak ada dari Perang Dunia Kedua, kata Itu dia. udah penyakit zaman bahala tapi ternyata di Indonesia ada. Nah dari situ baru kaget, oh ternyata Indonesia tuh ketinggalan banget ya. Makanya gue pengen banget ngambil posisi-posisi yang tinggi di kesehatan. Kayak misalnya jadi pemimpinan rumah sakit. Kalau goalnya sih pengen jadi menteri pasti ya kalau orang-orang sini gitu. Calon menteri. Aduh amin. Nah tapi kenapa di Harvard? Ini memang cita-cita kamu? Iya bisa dibilang. Kalau tahu Harvard sih udah lama pasti dari zaman kecil. Soalnya mamaku tuh kayak obsesi banget sama Harvard sebenarnya. Udah ngumpulin banyak magnet-magnet kulkas. Ayo dong anak mama satu di Harvard dong gitu, tapi nggak ada yang mau. Terus habis itu karena aku udah mulai tertarik public health kan, mulai cari-cari top schoolnya apa sih kalau public health. Menang networknya juga kalau Harvard menurut aku. Jadi banyak network kalau mau magang di WHO atau mau internship di Afrika, itu banyak banget. Orang bertanya-tanya, ini pasti kan ribet sekali kuliah di salah satu universitas paling kece di Amerika, di dunia bahkan. Iya, Nah, terus? kita boleh bongkar tas kamu nggak? Aduh. Apa sih isinya? Nggak yakin sih ada bedanya, tapi boleh. Oke. Nah, apa sih isi tasnya anak Harvard? Ada botol air minum. Botol minum. Ternyata meskipun mahasiswa Harvard butuh minum ya. Pastinya, nggak lebih ke arah hemat sih. Oh, Biar nggak beli minum Biar nggak lagi. beli minum. Jadi isi ulang di tap water ya. Di tap water. Ini laptop. Ini sekarang sih kalau di kampus juga cuma nyatet-nyatetnya di laptop aja. Termasuk e-book juga, jadi nggak bawa buku sih, berat. Oh, jadi memang nggak ada buku? Nggak ada. Waduh, gimana nggak nih pinter ya mahasiswa jadinya. zaman sekarang? Saya kuliah dulu tebal-tebal. Mungkin Anda udah tua kali ya? Aduh, iya. Udah emang lama lebih kayaknya. 10 tahun kuliah. Ini name tag. Jadi kayak ini Name tag? ditaruh di meja. Ya. Jadi kan kita ada partisipasi kalau di kelas. Harus ngomong kan, harus ngasih pendapat atau bertanya. Oh, waktu di partisipasi. Oh, kelas. ini penilaian ya? Iya, nilainya 30%. Ini inisiatif kamu biar kelihatan kamu atau memang kewajiban? Bukan, ini wajib. Oh, wajib. Jadi kalau nggak dapet nilainya. Apa lagi Ini ada? paling bawa kartu nama biasalah. Oh, Kalau kartu nama mahasiswa. kan banyak acara networking tuh, tiba-tiba ada ketua WHO datang atau ada presiden Chili datang gitu-gitu. Jadi harus siap sedia Oh, ini kartu kamu bikin nama. sendiri, inisiatif? Dari kampus. Oh, jadi memang mahasiswa disiapin untuk
berkoneksi dan Iya, penting banget. mengembangkan karir juga di saat kuliah Iya, gitu bener ya. banget. Jadi selalu kayak disuruh networking, jadi sebar kartu nama udah biasa. Ada power bank aja biasa. Power bank. Power bank. Power banknya cantik sekali. Terus habis itu, aduh jangan deh. Saya nggak sabar pengen tapi Ini bahaya. bekal ngasal. Wah, bekal ngasal. Biasa. Ternyata mahasiswa Harvard bekalnya Harus dong. seperti ini. Iya, dikit Ini aja. cukup gizi kamu ini. Boleh Karena- dibuka nggak? Serius nih, jangan dong malu. Nggak benar buka. Ini cuma kayak isinya cuma Kita lihat gizi anak Harvard. aduh malu kok bentukannya. Ini cuma bakso sama ayam. Oke. Udah Nggak malu pakai tuh. hati. Malu banget gue. Bakso ayam cukup lah, ada proteinnya. Enggak, bener-bener enggak public health banget. Jangan ditiru, jangan ditiru. Tawan deh. Mengaku. Oke, apa lagi deh? Terus di kalkulator. Oh perlu ya. Iya, karena ternyata di sini belajar ekonomi, belajar statistik. Ada hal menarik. Iya, ini cuma make up. Oke, harus tampil karena bertemu orang. Harus tampil prima. Harus tampil prima. Betul sekali. Boleh, Ini ya. obat. Karena aku setiap pelajaran ekonomi biasanya bener-bener langsung sakit kepala nih. Kayak roommate aku tahu banget. Kalau aku lagi ngerjain PR, pasti tiba-tiba sakit kepala. Derita karena Harvard. Enggak lebay-lebay, karena aku nggak biasa ngitung-ngitung. Udah lama kan di dokter dulu nggak ngitung. Jadi itulah isi tas mahasiswa Harvard. Ternyata nggak jauh beda banget ya. Sama Aku aja kira ternyata. kamu membawa sesuatu apa gitu, Enggak tuh. bahan cuma- uji coba apa gitu ternyata. Masa tidak. dibawa-bawa? Enggak dong. Shock nggak sih pas awal nyampe di sini? Ya lebih ke kayak minder. Jadi waktu sebulan pertama di sini itu nggak percaya diri banget rasanya. Soalnya ngerasanya kayak kok yang keterima di Harvard kayaknya hebat-hebat banget gitu. Siapa yang mau yang keterima? Ada nih temanku pakai bahasa Inggris kan. Oh sebelum ke Harvard konsultan di World Bank gitu. Oh sebelum ke Harvard saya menteri di Pakistan. Terus kayak kalau gue ngapain ya? Terus kayak Dokter di Lombok. dokter di Lombok, oke. Langsung nggak percaya diri gitu sih waktu itu. Jadi impactnya kalau di kelas suka kalau mau ngomongin pendapat atau mau ngasih pertanyaan jadi nggak percaya diri. Jadinya diem-diem aja gitu pas awal. Oke. Terus Apa yang bikin kamu kemudian jadi percaya diri untuk? ternyata mereka pun ngerasain hal yang sama juga. Mereka yang menteri pun wah. Yang menteri pun nggak percaya diri, ini anak-anak muda semua gitu. Oh, yang di nggak pede itu hal yang lain lagi ya? Iya, makanya ada-ada aja kan insecure orang-orang masing-masing kan. Terus udah mulai Menarik ya? terbiasa juga sama pelajarannya, udah tahu harus baca apa. Jadi ngomong udah inilah, udah bisa. Oke. Apalagi mamaku selalu bilang kan orang Padang. Kamu orang Padang ya? Iya. Mamaku orang Padang kan, dia selalu bilang, nak jangan jadi timun bungkwa. Tahu nggak timun bungkwa? Pokoknya intinya jangan diem-diem aja kalau di kelas, kalau di conference harus ngomong. Oke, itulah kenapa kami orang Padang mulutnya bacot ya. Iya. Tapi benar loh, karena Bener. ketika lu aktif berbicara itu, meskipun lu mungkin kalau gue ya, nggak pinter-pinter amat, tapi ada inisiatif itu orang melihatnya lebih positif kan. Bener banget. Karena orang-orang teman-temanku yang bule itu juga kalau ngomong, kadang kalau kita pikirin artinya, nggak ada loh sebenarnya ini ngomong apa sih gitu. Tapi pede aja. Jadi aku juga gitu sekarang. Apapun Oke. yang kepikiran ngomong aja. Ada yang terasa berbeda nggak dibandingkan kampus di Indonesia? Menurut aku pas masuk ke Harvard itu kayak membuka jendela ke kesempatan di dunia ini semuanya. Jadi setiap buka email itu banyak banget kesempatan, misalnya ada internship di Bill Gates Foundation atau apply buat conference apa, atau kalau misalnya mau kayak bikin startup itu juga bisa banget. Fundingnya Harvard itu banyak banget, jadi banyak banget investor yang mau ngasih uang. Terus yang lebih enaknya lagi kesempatan ketemu sama tokoh-tokoh dunia, dan itu di kesempatan yang casual aja. Misalnya di kampus tiba-tiba ini ada makan siang nih sama Sekjen UNICEF gitu, atau kayak ini ngobrol-ngobrol ada Perdana Menteri dari mana datang gitu. Jadi benar-benar hebat banget deh. Dosen-dosenku juga kayak penemu-penemu. Nah ini salah satu atraksi di sini nih. Semua orang berkunjung ke Harvard kayaknya tidak lupa untuk foto di sini nih. Foto sama John Harvard. Sekarang kita coba untuk memegang kaki John Harvard. Saking seringnya dipegang udah memudar nih warnanya. Katanya kalau memegang kaki ini dilus-lus akan membawa keberuntungan. Amin. Semoga bisa masuk Harvard. Amin.
manusia biasa seperti saya boleh belajar Boleh, di sini? boleh kayak Jelata Oke. ya. Kayak Jelata itu. Itu manusia-manusia Harvard di bawah itu. Nah, susah nggak sih kuliah di sini? Nggak maksud discouraging sih, tapi beneran susah, menurutku susah. Apanya yang susah? Jadi terutama mungkin karena backgroundku dokter kali ya. Ternyata waktu kesini harus belajar ekonomi, belajar statistik, kebijakan publik, politik. Jadi banyak hal-hal baru yang tiba-tiba kita harus bisa gitu. Karena lu global health ya. Karena gue global health, sama PR-nya juga banyak banget. Sehari lu ngabisin waktu berapa jam buat PR? Biasanya jadi di kampus di sela-sela kuliah itu ngerjain PR juga sejam 2 jam bareng teman-teman. Terus sampai di rumah nutup pintu lagi, ngerjain PR lagi sampai malam. Jadi 4 kamu jam memang gitu. kampus rumah nggak main ya di sini? Mainnya kalau misalnya weekend atau kalau misalnya malam-malam juga kadang masih keluar-keluar sama teman-teman di sini. Kalau di kelas bagaimana? Apakah kalau di Indonesia kan kalau siapa yang mau job ini yang paling jawab satu orang, saya mau, gitu. Orangnya gitu aja. Terus kalau di Terus sini dimusuhin bagaimana? ya? Terus dimusuhin. Pengalaman pribadi loh. Terus pintar loh. Oh iya, kalau di sini semua orang tunjuk tangan. Malah kalau nggak tunjuk tangan tuh ya malu. Kenapa nih orang? Malah yang diem-diem aja jadinya ditunjuk sama dosennya. Kita tunjuk tangan aja. Peluangnya lebih kecil untuk jawab ya. Betul. Yang pertama, jangan takut untuk daftar. Banyak banget yang nanya-nanya, tapi ujung-ujungnya nggak daftar. Bahkan kata admission officer-nya Harvard sendiri, yang apply dari Indonesia tuh sedikit banget. Gue aja bisa, kalian juga pasti bisa. Yang kedua, jangan berpikir kalau recommendation letter untuk Harvard itu harus dari menteri atau presiden. Ternyata yang paling penting adalah pengalaman, prestasi yang kira-kira mendukung kalian buat masuk ke Harvard. Abis itu untuk recommendation letternya cukup sama orang-orang yang emang kenal baik sama kalian, yang memang kerja bareng kalian. Kayak contohnya aku minta ke profesor dari kampus, terus minta atasan kerja. Jadi mereka bisa menulis hal-hal tentang kalian dan bisa menulisnya bukan ngarang. Jadi benar-benar sesuai sama pengalaman mereka kerja bareng sama kalian. Akhirnya kita sampai di komplek perumahan Nadira. Ini rumahnya nih. Yuk, masuk yuk. Boleh masuk ya? Boleh ya. Biasanya suka main Dance Revolution di sini. Ini kamar teman. Oh, ini kamar teman dan Ini kamar mandi. oh, kamu tinggal di kamar mandi? Iya. Basah dong. Sekarang kita ke kamar kamu ya. Iya. Izin dulu nggak apa ya, Nat ya? Iya, boleh. Inilah kamar aku. Kok bersih banget? Belum bersih orangnya tiap hari. Nyewa begini tuh berapaan sih harganya? Kalau di daerah Cambridge ini biasanya sekitar 1.100 sampai 1.700 tergantung. Perubahan hidup seperti apa yang kamu rasakan kalau ini dibandingkan di Indonesia? Lebih nyaman atau nggak sebenarnya kalau secara sehari-hari ya? Rasanya ini harus independen, nggak boleh manja. Jadi kalau di Indo kan banyak banget bantuan tuh, bisa disiapin makanan atau bisa delivery kan. Dan murah juga ya, Dan ke warteg murah, juga murah. iya. Kalau di sini jadi harus serba mandiri dan juga mikir-mikir Harus budgeting masak juga. ya. Harus masak. Ingat tadi apa yang dibawa Nadia? Aduh. Malu-maluin, tau gitu masak yang heboh yang tadi. Kamu udah jadi dokter di Indonesia, bisa saja jadi spesialis. Kenapa kamu mau mengorbankan itu dan jauh-jauh sini belajar lagi dan kalau saya tuh belajar udah capek gitu ya. Kenapa kamu mau melakukan itu semua gitu? Ya pastinya kesempatan buat kuliah apalagi di top school itu akan ngasih perubahan yang banyak banget ke hidup kan. Jadi jangan mikirin harus tinggalin lah zona nyaman, karena dari situ biasanya kita banyak dapat pengalaman-pengalaman baru yang berguna banget buat kehidupan nantinya. Kalau aku cuma ikutin jalur yang normal aja kayak orang-orang lain, jadi kan belum punya nilai plus kalau misalnya mau bersaing di karir kan. Iya berat banget pasti, kayak banyak plan yang belum selesai waktu gue di sana. Tapi karena gue mikir kayaknya memang pandeminya nggak akan selesai dalam waktu yang singkat, jadi yaudah gue langsung pulang sebelum makin ribet buat pulang nanti ke Indo.
baru gue pengen ketika gue tahu graduation-nya ini online. Perjuangan gue buat ke Harvard tuh berat banget dan kayaknya agak kurang puas buat gue sendiri kalau misalnya cuma gue wisuda dengan foto gue terpampang di slideshow mungkin selama 5 detik gitu. Jadi gue pengen gue bisa lebih merasakan wisuda dengan cara gue jadi speaker, dan banyak hal juga emang yang pengen gue omongin. When I was a kid, Mama taught me an important lesson in life. Dream high, because our only limits is our minds. Ya kalau tujuan utamanya pasti pengen jadi menteri suatu saat nanti, jadi menteri kesehatan. Tapi ya sekarang yang kerja keras dulu aja lah, semoga bisa tercapai tujuannya. Akhirnya kita menikmati hari bersama bebek. Apakah kamu ingin mengecek kesehatan bebek di sini? Kita cek dulu, tangkap. Ntar disosok lagi. Oke, itulah tadi wawancara saya dengan Nadira, dokter dari Indonesia yang lagi kuliah di Harvard, dan semoga bisa mewujudkan mimpinya menjadi Menteri Kesehatan. Amin. Oke, bagi kamu yang suka cerita-cerita seperti ini, tonton terus VOA Indonesia dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kami dan tonton terus Amerika.